Anda kembali di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Mahfud MD tegaskan bahwa putusan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri bersifat mengikat dan wajib dijalankan pasca disahkan. Terkait putusan MK tersebut, pihak Polri menyatakan akan mempelajari dan pastikan mengikuti aturan yang ada. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri sekaligus Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil bersifat final dan wajib dilaksanakan segera. Mahfud pun menyebut bahwa implementasi putusan MK tersebut tidak membutuhkan revisi undang-undang lebih dahulu. Karena putusan MK bisa membatalkan aturan terkait penugasan anggota Polri aktif pada jabatan sipil secara otomatis. Meski demikian, Mahfud juga menjelaskan bahwa implementasi putusan MK bukanlah wewenang Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tapi kalau M1 putusan hukum dan mengikat. Menurut undang-undang, putusan MK itu berlaku seketika. Itu palu diketokkan, itu berlaku. Sehingga proses-proses pemberhentian itu harus segera diatur kembali kalau kita masih mau mengakui bahwa ini adalah negara hukum. Sementara itu, pihak Polri menyatakan akan mempelajari atas putusan MK tersebut dan pastikan untuk mengikuti aturan yang ada. Memang kami juga baru dengar atas putusan tersebut, tentunya Polri akan menghormati semua putusan yang sudah dikeluarkan, dan saat ini Polri masih menunggu hasil resminya seperti apa, kemudian nanti akan dilaporkan kepada Bapak Kapolri, kemudian kita secara langsung akan menyampaikan tentang hasil putusan tersebut yang sudah dibuktikan oleh Kapolri. Tapi yang pasti bahwa kami belum menerima putusannya sampai dengan saat ini, tetapi polisi selalu akan menghormati putusan yang sudah ditetapkan pengadilan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan anggota Polri tak lagi bisa menduduki jabatan sipil atas penugasan Kapolri. Jika ingin menduduki jabatan sipil, maka polisi harus mengundurkan diri atau pensiun terlebih dahulu. Hal ini menjadi bagian dari putusan perkara 114-PUU 23-2025 terkait gugatan atas norma pasal 28 ayat 3 dan penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan prase atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri dalam penjelasan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Diketahui permohonan perkara nomor 114-PUU 23-2025 diajukan oleh Samsul Jahidin yang merupakan seorang mahasiswa doktoral sekaligus lulusan advokat dan Christian Adrianus Sihite yang merupakan seorang lulusan sarjana ilmu hukum. Sejumlah kementerian dan lembaga kembalikan anggaran tak terserap ke Kementerian Keuangan. Menq RI Purbaya Yudi Sadewa ungkap nilai dana yang dikembalikan mencapai 3,5 triliun rupiah. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa ungkap sejumlah kementerian dan lembaga mengembalikan dana 3,5 triliun rupiah ke kas negara. Menurut Purbaya, hal itu terjadi karena mereka menyerah untuk membelanjakannya. Meski demikian, Purbaya tak merinci daftar kementerian dan lembaga yang telah mengembalikan dana tersebut saat konferensi di Kementerian Keuangan Jakarta kemarin Jumat. Bapak membelanjakannya sudah kita pajak kan masih gerak nih. Cuman rata-rata masih sesuai dengan rencananya. Tapi ada juga beberapa yang sudah nyerah mengembalikan uang kita. Kita hitung-hitung ada 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang karena mereka nggak mau belanja.
Purbaya pun menegaskan bahwa fungsi pengawasan dan pemantauan efektivitas belanja negara kini telah dialihkan ke Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah Satgas P2SP. Terkait hal itu, Purbaya juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo telah menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengawal langsung penyerapan belanja hingga tingkat pemerintah daerah. Mensesnek bertugas bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sebagai bagian Pokja 1 Satgas P2SP. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki akhir tahun, beberapa jalan Jakarta dipenuhi dengan lubang galian. Proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat itu justru dikeluhkan pengguna jalan karena bikin macet dan berdebu ketika panas terik. Pengguna jalan Jakarta kembali dihadapkan dengan galian yang terhampar di beberapa ruas jalan utama. Meski bertujuan memperbaiki pelayanan publik, proyek galian tetap berdampak kepada warga. Proses pengerjaan yang masih berlangsung membuat jalanan semakin padat dan sempit. Akibatnya, kemacetan pun tak bisa dihindari. Mendekati akhir tahun, sejumlah proyek galian masih saja bikin repot pengendara, seperti di Jalan Arjuna Selatan Kebonjeruk, di Jalan Tebet Raya dan Dr. Saharjo Jakarta Selatan. Lubang pembangunan drainase juga membuat warga Jalan Bojong Raya Kembangan Jakarta Barat untuk sementara harus mengurut dada dan lebih bersabar. Menanggapi keluhan warga, Pemprov bertekad segera menuntaskan proyek-proyek galian serupa, salah satunya melalui informasi yang jelas dan terbuka ke publik. Orang membayangkan proyek seperti ini kayaknya nggak ada apa-apa, padahal di bawah ini yang bekerja banyak sekali. Nah, itulah yang akan kami lakukan, sehingga dengan demikian komunikasi publik akan kami perbaiki dan kemudian supaya masyarakat tahu ini dilakukan untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Saat ini, masyarakat masih menanti hasil nyata dari deretan galian aktif di sepanjang jalan ini. Dan berharap pada tahun baru nanti bisa melintasi jalan baru yang lebih mulus dan juga bebas lubang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga Majenang tidak kuasa melihat kondisi rumah mereka yang rata dengan tanah. Pencarian hari ketiga pun membuahkan hasil dengan penemuan 3 jasad yang merupakan satu keluarga. Sorry. 2 hari Seorang warga menangis histeris melihat rumahnya rata dengan tanah. Selain rumah, Sandi, warga yang histeris ini tak kuasa memikirkan nasib keluarga lainnya yang masih tertimbun. Tim SAR pun berusaha menenangkan Sandi. Selain itu, kerabat Sandi juga pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit karena kondisinya yang masih trauma dan syok. Menurut Ketua RT setempat, keluarga Sandi dan kakaknya masih belum ditemukan. Sulitnya medan dengan ketebalan material tanah longsor mencapai kurang lebih 15 meter menyulitkan proses evakuasi. Yang 2 itu masih saudara. Ya, adik kakak. Hari juga dia sempat dirawat. Ya, alhamdulillah kondisinya udah memulih. Boleh pulang. Langsung aja ya. Udah. Datar, Man. Jangan terlalu tinggi, Sementara itu, hari ketiga pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 jenazah. Ketiga korban ditemukan di Dusun Cibuyut atau area atas. Melaksanakan pencarian korban yang kemarin terupdate masih 20. Hari ini sudah ditemukan 3 titiknya di titik A2 ya. Ini ada 1 keluarga sudah kita temukan, 2 laki-laki, 1 perempuan. Semuanya sudah kita
bawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Hingga saat ini proses pencarian korban masih terus dilakukan. Dengan ditemukannya 3 jenazah korban, maka masih terdapat 17 korban yang masih belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Warga memberikan tanda rumah mereka dengan bambu agar menjadi fokus pencarian petugas. Tim SAR pun mengerahkan 9 anjing pelacak dalam pencarian 20 korban tanah longsor Cilacap di hari ketiga. Hari ketiga pencarian korban longsor, petugas masih kesulitan menemukan anggota keluarga mereka yang tertimbun. Alhasil warga berinisiatif menancapkan bambu sebagai pertanda terdapat rumah di dalam tanah tersebut. Warga berharap adanya penunjuk ini bisa menjadi fokus pencarian tim SAR gabungan. Mungkin ada tiga rumah, sini satu, di sini satu, di bawah situ ada 2, di bawah sana ada 2, yang ada begonya itu. Itu kira-kira yang dikasih bambu itu ada korban atau gimana? Ada, itu malah belum ketemu sama sekali tuh. Yang di sebelah mana? Yang sono sama yang ada bambu itu belum ketemu, yang sono belum ketemu, yang ini udah ketemu nih. Selain penunjuk bambu, petugas juga dibantu pengerahan anjing pelacak K9 ke lokasi. Sedikitnya tim SAR mengerahkan 9 anjing pelacak mencari keberadaan korban yang tertimbun material longsoran tanah. Ini kita mengerahkan 512 personil yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan seluruh tim gabungan. Yang kedua kita mengerahkan 9 ekskavator, dan yang ketiga kita mengerahkan 3 K9 yang terdiri dari 1 dari Basarnas Kantor SAR Semarang, dari Polda Jateng, dan dari Polres Cilacap. Di hari ketiga pencarian korban ini sudah ditemukan 3 korban meninggal dan petugas masih mencari 17 korban yang diduga masih tertimbun di dalam material longsoran. Dari Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, Anyus melaporkan. Pencarian korban longsor Cilacap hari ketiga membuahkan hasil. Sabtu pagi petugas berhasil menemukan 3 jasad di area kawasan pencarian A2. Berikut keterangan dari Kepala Kantor SAR Cilacap. Sektor A kami bagi menjadi 3 worksite. Worksite A1, A2, dan A3. Sedangkan di sektor B kami bagi menjadi worksite B1 dan worksite B2. Dalam pelaksanaan hari ketiga ini, tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban tanah longsor di posisi worksite A2. Yang pertama, atas nama Muhammad Hafiz, 6 tahun, pada pukul 10.06 dalam kondisi meninggal dunia. Dan yang kedua, atas nama Nur Isnaini, 30 tahun, terevakuasi pada pukul 10.44 dalam kondisi meninggal dunia. Dan terupdate, barusan kami mendapat informasi di lapangan, pukul 11.37 di posisi A2 terevakuasi 1 body part. Demikian perkembangan operasi SAR sampai dengan siang hari ini. Untuk mengetahui informasi terbaru terkait pencarian korban longsor Cilacap, Jawa Tengah, sudah ada rekan Hendri Aprila di Posko BNPB di Desa Cibenying. Selamat malam, Hendri. Apa update terbaru dari lokasi pencarian malam ini? Ya, baik, untuk saat ini di lokasi tempat kami melaporkan, tepatnya kami berada di pos BNPB sendiri, di mana Diandra dan juga pemirsa, kalau memang sekiranya tadi sore sempat ada dilakukannya konferensi pers yang di mana membahas berkaitan dengan update dan juga hasil evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan pada hari ini, di mana di hari ketiga dalam insiden tanah longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying, tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sekiranya pada hari ketiga ini berhasil
menemukan sebanyak 8 korban yang juga ini kalau secara total informasi yang kami terima ada 46 jumlah orang, kemudian dirincikan dengan 23 orang dengan kondisi selamat dan kemudian sisanya ini ada 13 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Dan juga Diandra dan juga pemirsa, tentunya kalau memang sedikit yang kami menyampaikan berkaitan dengan kondisi di lokasi. Jadi kalau di malam hari tentunya kami tidak bisa menuju ke lokasi mengingat dari tim SAR gabungan pun ini memulai proses evakuasi sejak pukul 7.30 sampai dengan pukul 4.30 sore hari waktu Indonesia Barat. Tandanya sampai dengan pukul 4.30 ini proses evakuasi diselesaikan kemudian dilanjutkan di esok pagi hari. Dan juga disampaikan memang dari tim SAR gabungan pun juga menyampaikan berkaitan dengan proses evakuasi. Ini mengingat juga cuaca yang terjadi di lokasi juga curah hujan dengan intensitas tinggi. Kemudian juga bentuk ataupun struktur dari tanahnya juga cukup membahayakan, yang kemudian jika terjadi ataupun curah hujan turun pada saat proses evakuasi, maka proses evakuasi akan dihentikan terlebih dahulu karena mengingat kalau kami lihat pun juga di lokasi cukup parah maksud kami. Dan juga tentunya Diandra dan juga pemirsa, kalau memang informasi yang kami terima dari pos BNPB sendiri, sekiranya ada 5 titik yang tercatat, ada dari sektor A1, kemudian sektor A2 hingga A3 dan juga sektor B, ini baik dari B1 dan juga B2, di mana dari desa Cibenying ini terdampak 2 dusun. Satu diantaranya dusun Cibuyut dan juga dusun Tarukahan yang juga mengalami ataupun terdampak dalam insiden tanah longsor yang terjadi di kawasan Kabupaten Cilacap ini. Dan tentu juga dalam proses evakuasi ini sudah ditambahkan dengan menggunakan 8 kendaraan berat ataupun eskavator, kemudian juga ditambahkan dengan 9 hewan anjing untuk mendeteksi sejumlah korban yang masih dalam proses pencarian. Dan tentunya juga dari sejumlah korban yang selamat, ini mereka informasi yang kami dapatkan dari pihak BNPB ataupun tim SAR gabungan menyampaikan bahwa sejumlah korban yang berhasil selamat ini sementara mereka mengungsi di kediaman tetangga maupun di keluarganya masing-masing. Dan juga tentunya dari pihak-pihak lain pun juga telah melakukan bantuan untuk beberapa korban yang terdampak. Dan tentunya juga tadi kami sempat berbincang bersama dengan Wakil Bupati dari Kabupaten Cilacap yang menyampaikan bahwa proses evakuasi ini diharapkan di esok hari akan diselesaikan karena sekiranya ada 13 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Sementara Diandra, untuk saat ini belum ada informasi terbaru karena mengingat proses evakuasi sudah diselesaikan pada sore hari tadi. Diandra. Baik, terima kasih Hendria Aprila melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Pemirsa, memasuki hari ketiga pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan 8 korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Kisaran waktunya tadi saya tanyakan sekitar... Hingga kini sebanyak 12 korban tanah longsor masih belum ditemukan. Selain itu, tim SAR gabungan juga menerjunkan 9 anjing pelacak. Tim SAR gabungan akan melanjutkan proses pencarian pada esok hari. Sudah siap, airnya akan deres karena di atas. Perkembangan operasi SAR di hari ketiga ini, bahwa tim SAR gabungan telah berhasil menemukan dan mengevakuasi 8 survivor. 8 survivor ini terdiri atas 2 worksite, yaitu di worksite A2 dan worksite A3. Pemirsa, kami mendapatkan visual terbaru setelah diterjang longsor yang menewaskan puluhan warga di Cilacap, Jawa Tengah. Lokasi longsor kembali diterjang banjir bandang hingga membuat panik warga dan petugas SAR. Mobil di sebelah sana kan? Mobil di sebelah sana kan? Pemirsa, inilah detik-detik saat tim liputan iNews menyelamatkan diri dari banjir bandang yang menerjang desa Cibenying, Kecamatan Majurang, Cilacap, Jawa Tengah. Tim liputan iNews bersama warga dan tim SAR dikejutkan dengan kiriman banjir bandang yang datang tiba-tiba. Warga pun berupaya menyelamatkan diri. Mobil di sebelah sana kan? Air bah turun. Asbo, Bu. Banyu kang dhuwur mudhun ora. Dan inilah pemirsa visual yang kembali baru kami dapatkan dari tim liputan lainnya di Desa Cibenying, Kecamatan Majurang, Jawa Tengah. Dari tim penyelamat dan tim media yang sedang meliput panik menyelamatkan diri saat banjir tiba-tiba semoga tidak terjadi apa-apa dan tidak ada lagi korban jiwa. Bu, ada air bah turun. Ada air bah turun. Hati-hati ya. Udah cari yang aman aja, nggak usah nangis.
Seluruh desa dan posko pencarian disterilkan agar tidak kembali memakan korban jiwa. Balik Bu, balik. Ada air bah turun. Nggak apa-apa. Aman. Pemirsa, 5 tahun berlalu 3 bocah hilang warga Dusun Pulka, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara belum juga ditemukan. Keluarga korban meminta kepada Kapolda Sumatera Utara untuk membantu pencarian. Bantuan agar anak mereka bisa ditemukan. Tiga pria mendatangi Polda Sumatera Utara untuk meminta pertolongan kepada Kapolda Sumatera Utara dan Direktur Kriminal Umum Polda Sumatera Utara agar dapat mengungkap hilangnya 3 anak mereka. Di tahun 2020 lalu, warga Kabupaten Langkat dihebohkan dengan hilangnya 3 bocah berusia 7 tahun. Ketiganya yakni Yogi Triherlambang, Nizam Aufa, dan Alvis. Setiap harinya warga dan polisi melakukan pencarian. Namun hingga kini sudah 5 tahun dari kejadian, nasib ketiga anak belum juga diketahui sedikit pun. Para orang tua korban berharap kiranya Kapolda Sumatera Utara dapat terus melanjutkan penyidikan dan berkoordinasi dengan Polda wilayah lainnya. Anak hilang yang ada di Kota Makassar, sehingga mereka dari Polda Sumatera Utara dapat menghubungi Polda Makassar untuk menanyakan atau ada keterkaitan masalah anak-anak kami yang hilang di tahun 2020. Hilangnya ketiga bocah 7 tahun itu terjadi pada 18 Oktober 2020 lalu, saat ketiganya melihat alat berat yang sedang bekerja menggali area parit di perkebunan Langkat, Nusantara Kepong. Seperti kasus penculikan Bilkis bocah di Makassar yang ditemukan di Jambi, besar harapan orang tua anak mereka dapat ditemukan sehingga ada kejelasan hukum dari pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 8 bulan hilang, polisi bentuk tim khusus mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, bocah korban penculikan. Polisi mengaku sulit mencari bocah 6 tahun itu akibat tidak ada rekaman CCTV. Delapan bulan berlalu sejak Alvaro hilang diduga diculik orang. Selama 8 bulan, keluarga tak henti mencari bocah 6 tahun itu, namun tak juga menemukan hasil. Kapolsek Pesanggerahan AKP Syala Syah'ala mengaku, selama ini pihak kepolisian terus berusaha mencari Alvaro, namun tak membuahkan hasil, akibat tidak adanya rekaman CCTV. Setelah kasus ini viral, pihak kepolisian segera membentuk tim khusus untuk mencari Alvaro. Karena CCTV yang ada di daerah sana sifatnya 1 hari hilang, itu jadi pada saat Pak Tugimin menyampaikan laporan pada pukul 8 malam, CCTV itu sudah hilang. Rekamannya sudah hilang karena memang rekaman itu hanya yang sifatnya per hari di DVR itu. Sudah kami dari pihak Polsek Reskrim, Unit Reskrim Polsek Pesanggerahan, Satreskrim Polsek Jakarta Selatan, dan juga dari Resmob Polda Metro Jaya juga bergabung secara intens, saling berkomunikasi. Setiap ada informasi yang masuk kami selalu menyampaikan, mendalami, dan juga menindaklanjuti. Hingga kini tim gabungan belum bisa menyimpulkan apakah hilangnya Alvaro akibat tindakan penculikan atau bukan. Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro nyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa kembali bertemu dengan putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, berikut kiat-kiat mencegah penculikan anak dengan mengajarkan anak untuk melindungi diri. Satu, ajari anak aturan izin ibu atau ayah dulu. Hal ini dilakukan agar setiap kali ada orang lain yang ingin mengajak anak ke suatu tempat atau menawarkan sesuatu, maka si anak harus menanyakan terlebih dahulu pada orang tua atau pengasuh mereka. 2. Ajari anak untuk menolak ajakan atau tawaran orang tak dikenal. Beritahu anak tidak apa-apa menolak pemberian dari orang asing. Tidak hanya menolak pemberian hadiah, namun anak juga perlu menolak permintaan orang asing yang membuat mereka tidak nyaman.
Kemudian 3, ajari anak mengingat nomor HP orang tua. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan anak dalam situasi darurat serta memperkuat komunikasi dan hubungan keluarga. 4, hindari anak pakai perhiasan mencolok atau bawa ponsel. Langkah ini sebagai antisipasi mengundang niat jahat pada anak. Lalu 5, ajarkan keterampilan dasar bela diri. Latihan bela diri dasar berguna untuk berjaga-jaga bila anak tidak bisa melarikan diri dalam situasi percobaan penculikan. 6, awasi selalu anak saat bermain. Dan 7, ajari anak minta tolong satpam atau polisi saat tersesat. Orang tua wajib beri pemahaman pada anak tentang orang dan waktu yang aman untuk si anak meminta bantuan dan berbagi informasi pribadi. Dengan informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Raja Yordani Hashimiyah Raja Abdullah II di Lanut Halim Perdana Kusuma Sabtu siang. Sebelumnya kunjungan Raja Yordania membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Indonesia Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto pun mengantar langsung Raja Abdullah II menuju Lanut Halim Perdana Kusuma usai mengunjungi Markas Komando Pasukan Gerak Cepat Kopaska. Keduanya tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan menaiki mobil yang sama. Raja Abdullah II tampak mengenakan pakaian militer Yordania, sementara Presiden Prabowo memakai baju safari coklat. Prabowo pun mengantar langsung Raja Abdullah II hingga ke tangga pesawat. Tampak pula momen hangat ketika Presiden Prabowo memeluk sahabatnya sejak puluhan tahun lalu tersebut. Keduanya juga terlihat saling bertukar senyum dan berbincang sebelum berpisah. Diketahui selama kunjungan kenegaraan di Indonesia, Raja Abdullah II telah melakukan pertemuan bilateral serta jamuan makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan kali ini membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Kedekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Yordania Raja Abdullah II terbangun sejak keduanya menempuh pendidikan di sekolah militer prestisius di Fort Benning, Amerika Serikat. Dalam pertemuan penuh kehangatan itu, Raja Abdullah II menyebut Prabowo sebagai saudaranya. As you know, I have an emotional bond with Jordan. His Majesty and His Majesty King Hussein kindly received me. I think I forgot how many years ago. Nearly 25 years, is it? 26 or 27, 98, 99. Yeah, that was how close we are. I always remember fondly my years in Jordan. Therefore, it really gives me great pleasure to host you here in Indonesia. And actually, we had hoped. For me, this is a special honor to be back here in Indonesia, and you happen to mention the relationship that you had over 27, 28 years ago with His late Majesty King Hussein. We became friends many years ago. We became brothers. Pemirsa, lawatan kenegaraan Raja Yordania ke Indonesia telah selesai. Dalam kunjungannya selama 2 hari, Indonesia dan Yordania menyepakati kerjasama di sejumlah bidang, termasuk ekonomi dan militer pertahanan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan, Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II bin Al-Husain menawarkan 3 peluang proyek strategis kepada Danantara sebagai bentuk penguatan hubungan investasi antara kedua negara. Penawaran tersebut mencakup proyek gas pipanisasi, pembangunan jalan tol, dan sektor logistik yang dinilai selaras dengan portofolio investasi Danantara.
Rosan menyebut Raja Yordania meminta gambaran mengenai proyeksi imbal hasil Danantara sebelum akhirnya menyampaikan 3 proyek yang dianggap sesuai dengan karakter investasi lembaga tersebut. Adalah potensi dari Raja Jordan mengundang langsung untuk berinvestasi ke Jordan di 3 bidang. Satu di pipanisasi gas, yang kedua di proyek jalan tol, di pipanisasi gas kurang lebih nilainya $1 billion di pipanisasi gasnya, kemudian di jalan tolnya kurang lebih $200 juta juga di bidang logistik. Dan itu tentunya kita akan evaluasi, tindak lanjuti, dan Danantara juga diundang langsung oleh beliau untuk datang pada bulan Desember ini ke Jordan.